Illal ladzina, kecuali orang banyak, amanu yang beriman, siapa ladzina, wa amilu dan beramal siapa ladzina as-solihati dengan amal-amal soleh. Walahum maka itu bagi mereka, walahum maka itu bagi mereka, yaitu alladzina amanu wa amilus solihah, ajrun utawi pahala ghairu mamnunin yang tidak terputus. Fama maka apakah sesuatu yukadzibuka yang membohongkan, yang menjadikan membohongkan apa maka kepada kamu ba'du setelah ini bidini dengan hari kiamat. Alaihissallahu, apakah tidak ada bagi Allah itu biahkamil hakimin, itu zat yang maha sebijak bisa, zat yang maha bijaksana, al hakimin yang apa itu lebih berbijak, lebih baik kebijaksanaannya. Jadi di dalam hadis kalau orang membaca watini kemudian kita disuruh untuk membaca apa itu bala wa ana, apa yang dibaca bala wa ana ala zalika. Jadi Al-Qur'an ini komunikatif. Jadi kita ini diajak komunikasi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bicara gitu, alaihissallahu biahkamil hakimin, kita ini ditanya dengan pertanyaan itu, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Di dalam surat At-Tin ini Allah mengingatkan kepada kita, pertama wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah bersumpah dengan 4 perkara. Pertama at-tin, yaitu buah tin, wa zaitun dan demi buah zaitun, wa turi sinin dan gunung Tursina. Gunung Tursina adalah di mana gunung yang diberikan apa itu 4 hal ini perkara-perkara istimewa. Allah bersumpah dengan 4 perkara yang istimewa. Jadi kalau kita bicara at-tin wa zaitun, Allah ini berbicara apa itu tumbuh-tumbuhan. Kita berbicara tumbuh-tumbuhan, itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Coba kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu ya, at-tin wa zaitun, berkahnya luar biasa, yang makan membawa keberkahan, apa itu menjadikan asbab kesehatan dan sebagainya. Di dalamnya terkandung tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari tanah yang sama tumbuh beraneka ragam macam. Di antaranya adalah buah tin, buah zaitun. Coba mana yang bisa menciptakan ini dari tanah? Allah SWT menciptakan dari tanah, bisa rasanya masing-masing. Dari tanah begitu kita tanam macam-macam tumbuh-tumbuhan, rasanya masing-masing. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dari biji bisa tumbuh. Ya, biji ini tumbuh. Siapa yang bisa bikin hidup tumbuh-tumbuhan itu? Siapa yang bisa merawat tumbuh-tumbuhan, yang bisa menjaga kehidupan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Apakah ada yang lain? Apakah teknologi atau apa? Allah Subhanahu. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah bersumpah dengan Tursina. Tursina yang kemudian Allah ketika wa kallamallahu Musa taklima. Allah memberikan atau menyampaikan kalamnya kepada Nabi Musa di Gunung Tursina ini. Di Gunung Tursina ini artinya setelah kita berbicara seolah-olah di dalam ayat ini Allah berbicara tentang makanan yang itu adalah unsur apa itu jasmaniah kita, yang kebutuhan jasmaniah kita, paham ya? Yang pertama Allah berbicara untuk apa yang berkebutuhan dengan apa itu kebutuhan jasmaniah manusia. Kemudian Allah berbicara tentang Tursina, yaitu berbicara tentang kalamullah. Berbicara tentang kalamullah, terus kemudian kota Mekah, buat wahadal baladil amin. Kemudian kota Mekah. Allah berbicara tentang kota Mekah, yaitu di situ kemudian turunnya Al-Qur'an. Di situ turunnya Al-Qur'an. Jadi apa ini kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wattini wazaitun. Kita perlu bicara Allah mengingatkan kepada kita pentingnya apa ini kedua hal ini.
kepentingnya kita menjaga, memplanning, kita perlu memanage dua hal itu, yaitu kebutuhan jasmaniah kita, kebutuhan rohaniah keamanan kita. Jadi dua hal ini tidak boleh diabaikan. Dua-duanya perlu tapi kadang-kadang orang kalau kita tidak pandai memikirkan, memanage yang sesuai dengan porsinya masing-masing, kadang-kadang masalah jasmaniah kita itu lebih kita utamakan daripada masalah rohaniah kita. Nah, yang justru yang terpenting adalah kepentingan rohaniah kita itu yang lebih utama. Kepentingan rohaniah kita itu lebih utama daripada kepentingan jasmaniah kita. Maka oleh karena itu kita sebagai umat manusia itu di tengah-tengah kebutuhan kita perlu memikirkan kebutuhan jasmaniah kita juga diajarkan untuk bagaimana berpuasa Senin Kemis, berpuasa Ayyamul Bid, berpuasa Ramadan, berpuasa hari-hari yang dimuliakan di dalam Islam. Itu artinya justru kita di tengah-tengah memikirkan pula tentang jasmaniah, kita juga harus memikirkan, justru kita diajak berlapar-lapar. Berarti di dalam hal ini adalah kepentingan rohaniah itu yang lebih dikedepankan. Oleh karena itu para aulia, para wali-wali, para anbiya, Rasulullah sendiri mengambil justru di dalam kehidupannya adalah sangat banyak laparnya daripada kenyang, sangat banyak laparnya daripada kenyangnya. Karena apa? Manajemen ya itu hayawan yang punya otak, yang diberi hak manusia. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia ini pada serendah-rendahnya perkara. Dalam tafsir summa radadna ini adalah summa radadna asfalun asghar wal atfal. Jadi yang maksudnya adalah serendah-rendahnya adalah manusia yang seperti anak kecil. Di dalam hal ini seperti orang yang wasfasykhul kabir asfal min haula. Jadi seperti dikembalikan lagi manusia asalnya sebaik-baiknya gagah, perkasa, kuat. Kemudian dijadikan tua renta. Kalau sampai tua renta sampai pikun, maka kemudian masya Allah bahkan lebih rendah daripada anak kecil. Dia tidak bisa apa-apa, otaknya nggak berfungsi, dia suka pelupa dan sebagainya.
orang tua yang sangat tua itu, ya, dikembalikan seperti bayi lagi. Tetapi di dalam tafsir yang lain, wala yutasabilan lidhafi badani, ini yang menggambarkan anak kecil. Kinayah anil haram wa dhaf. Ini adalah menjadi kinayah daripada tua renta dan lemah. Fal makna ja'alnahu dha'ifan haraman, artinya adalah Allah menjadikan manusia itu lemah, tua. Fahuwa bimakna wa minkum mayuraddu ila ardalil umur wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq, di dalam surat Yasin itu ya. Wa ma dzakarul mufassir ahadu qalain fil murad birraddi ila asali safilin wal akhar, ini muradnya ada dua. Yang pertama itu dari sisi fisik manusia dikembalikan kepada serendah-rendahnya, yang paling rendah. Wal akhar anal murad radadnahu, ay mengembalikan kami kepada manusia ilan nar, pada neraka. Li'annaha darakatun ba'du asfal min ba'd, karena sesungguhnya neraka itu adalah bersap-sap. Di manusia itu dikembalikan kepada serendah-rendahnya derajat manusia. Jadi serendah-rendahnya derajat manusia. Nah, di dalam hal ini adalah berarti orang ini akan diturunkan, manusia itu akan diturunkan pada serendah-rendahnya derajat kalau dirinya punya amalan-amalan, perilaku-perilaku yang menyebabkan dirinya masuk neraka. Manusia itu akan diturunkan pada serendah-rendahnya derajat sehingga dia itu dengan perilakunya itu dia layak untuk kemudian masuk ke neraka. Perilakunya ya, di dunia manusia diberi otak tapi tidak difungsikan otaknya untuk mengetahui mana perkara hak, mana batil, sehingga dirinya betul-betul akan dijatuhkan derajatnya sebagai manusia itu lebih bawah daripada derajatnya binatang. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian akan dimasukkan kepada asfalas safilin, di dalam neraka, serendah-rendahnya derajat di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Walaqad dara'na, dan sungguh kami memasukkan siapa kami Allah, li jahannam, pada neraka jahannam, kasiron, pada kebanyakan, minal jinni wal insi, kepada kebanyakan manusia dan jin. Lahum kulubun, lahum itu bagi mereka, jin dan manusia itu punya hati. Sesungguhnya mereka punya hati. La yafqahuna biha, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala biha, dengan hatinya. Jadi punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Jadi kalian semua punya hati apa tidak? Punya hati. Hati kalian itu untuk memahami ayat-ayat Allah apa tidak? Untuk mengaplikasikan ayat-ayat Allah dalam kehidupan kamu apa tidak? Atau kamu lebih paham terhadap ayat-ayatnya TikTok, lebih paham ayat-ayatnya Facebook, lebih paham terhadap ayat-ayatnya permainan-permainan duniawi. Hati kamu kau gunakan untuk apa? Hati kamu diisi zikrullah untuk memahami ayat-ayat Allah, ataukah untuk memahami ayat-ayat nafsu dunia? Ataukah hanya untuk memperturutkan kesenangan-kesenangan duniawi kamu saja? Hati kamu untuk apa? Ini, maka oleh karena itu lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati. Allah SWT akan memasukkan manusia, kebanyakan jin manusia, ke dalam neraka karena mereka sudah dikasih hati oleh Allah, tapi hatinya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk memahami ayat-ayat Allah yang paling gampang ya seneng ngaji, memahami ayat Allah kok enggak ngaji itu ketemu berapa ketemu pirang perkara. Iya.
Wong apa itu punya hati kok nggak mau ngaji, itu berarti dia ini menghindari untuk hidupnya hati memahami ayat-ayat Allah. Kata kitab suci kamu Al-Qur'an, kita umat Islam cinta Al-Qur'an, tapi lebih paham baca Al-Cepos daripada Al-Quran. Kita lebih paham baca Al-Majallah daripada Al-Qur'an. Kita lebih paham baca Al-Quran daripada Al-Qur'an. Kalau kamu nanti ditanya di dalam kubur, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Arab jawab Al-Quran, keliru cepos. Naudzubillah summa naudzu. Karena kamu tidak ada waktu, tidak menyisihkan waktu kamu untuk memahami Al-Quran. Jak ngaji susah, jak Al-Quran, tidak paham tafsirnya. Itu tafsir Jalalain. Gedang go, wes orang ngerti tafsir. Sirnya walahum yubsiruna biha wala danun la yasmauna. Hati tidak dikasih telinga, dikasih mata. Ulaika kal'an, mereka binatang ternak. Kata Al-Quran ini ya, mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Balhum adol, sebaliknya lebih tersesat lagi. Baliknya tersesat lah. Masya Allah, Al-Quran menggambarkan itu. Orang sudah dikasih kesempatan, dikasih hati, kasih telinga, kasih apa itu, kasih apa itu, kasih telinga, kasih mata, tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kalau sudah dibiasakan, katakanlah kau punya sapi, punya ayam, kau punya kandang, kandang kamu ada di sini, sudah dibiasakan. Ayam itu setiap sore kembali ke kandangnya, betul apa betul? Betul apa betul? Kau punya kambing, asal sore dia balik ke kandangnya lagi. Kalau siang dia cari makanan-makanan. Tapi kalau manusia sesat, itu walaupun punya rumah, bukannya balik ke rumah, betul apa betul? Malah ke rumahnya malah ke sana malah kabur ke balhum adol. Sebaliknya mereka itu lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Di dalam Al-Quran dikatakan adalah orang-orang yang lalai. Paham apa paham? Naudzubillah summa naudzu. Selanjutnya adalah tetapi di dalam Al-Quran illalladzina, orang yang tidak sesat itu orang yang tidak dijatuhkan pada serendah-rendahnya derajat dunia dan akhirat nanti adalah siapa? Illalladzina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu. Jadi yang tidak akan tersesat, yang tidak akan masuk neraka itu adalah illalladzina aman, orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Iman itu harus dengan ilmu. Iman itu suatu keyakinan di dalam hati, tapi keyakinan dalam hati itu bisa muncul, bisa kuat
kalau disertai dengan al-ilmu. Al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu rohnya Islam. Kamu pemanya bertanya, kamu sudah iman? Iman kepada Allah. Ya, pemanya ditanya, Allah itu punya sifat wujud tidak? Oh iya punya sifat wujud, dalilnya mana? Logikanya gimana? Tidak ngerti. Berarti iman kamu itu iman cap apa kalau gitu? Jadi tingkatnya orang awam. Nah, iman itu perlu tentang ilmu. Iman kamu tanya, Allah itu Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa itu mukhalafatunil hawadis. Berbeda dengan seluruh makhluk. Betul. Logikanya gimana? Dalilnya mana? Dalilnya Al-Qur'an apa itu? Dalilnya mana? Itu kamu harus paham. Allah punya sifat mukhal, Allah punya sifat jaiz. Makanya harus pentingnya dengan ilmu. Jadi kita iman, jangan hanya sekedar iman itu ada ilmunya, namanya ilmu tauhid. Paham apa paham? Ilmu tauhid. Terus apa itu? Pertama iman. Berarti kita harus memahami tentang ilmu tauhid. Yang kedua adalah wa amilus solihati. Paham ya? Yang kedua adalah amilus solehah. Amal soleh adalah amal soleh itu ada dua macam. Peningkatan ibadah ritual dan sosial kita. Paham apa paham? Dinamakan amilus solehah itu adalah amal yang bersifat ritual maupun sosial. Paham apa paham? Santri paham? Jadi ada yang namanya amilus solehah, amal-amal soleh itu ada dua hal. Jadi peningkatan ibadah ritual dan sosial kita. Ibadah ritual dan sosial kita. Ya sosial kita menjaga akhlaknya, kebaikan kita kepada seluruh makhluk. Paham ya? Seluruh makhluk kita harus punya tata krama, adabnya. Al-adab di dalam makalah al-adab faqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Santri perhatikan. Santri dengar santri. Al-adab faqal ilmi. Al-adab faqal. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Jadi kita ini santri, kalau kalian semuanya ingin berhasil meraih ilmu, maka harus tahu adabnya dulu. Termasuk amilus soleh itu adalah masalah adab ini. Perilaku kamu, akhlak kamu kepada orang tua, akhlak kamu kepada guru-guru kamu, akhlak kamu kepada ilmu, ahlal ilmi. Jadi santri, dengarkan. Kalau kamu ingin dapat ilmu, barokah ilmu kamu, maka wajib bagi kamu mempunyai adab perilaku yang baik sama orang tua kamu, sama ahlal ilmi, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang mau pegang ahli ilmu, para guru, para kiai, para ustadz. Yang berikutnya lagi, di dalam kitab-kitab yang ada ilmunya, di situ membicarakan tentang ilmu agama. Paham? Al-Quran ilmu tidak? Wajib kamu menjaga kehormatannya Al-Quran. Tidak boleh kau taruh sembarang-sembarang. Kitab-kitab, kitab fikih, kitab tauhid, kitab apapun juga, diantaranya kamu wajib menjaga itu. Cara memegangnya, kamu harus tahu. Paham apa paham? Memegang kitab kamu bagaimana cara memegangnya? Jangan kau tenteng sembarang-sembarang begitu. Itu koran, yang kau tenteng-tenteng seperti itu namanya koran. Tapi kalau kitab kamu harus pegang yang baik, wujud daripada kamu menghormati ilmu. Paham apa paham? Cara menaruh kamu, jangan main-main ini, jangan tertata-tata. Yang ada sekarang ini santri-santri itu naruh kitab sembarang-sembarang, taruh di sampingnya kamar mandi, tempat budi, segala macam itu. Kitab-kitab kamu tidak kamu menghargai. Yang
kaitannya dengan ilmu agama itu jaga. Tidak boleh. Maka oleh karena itu paham. Ribuan tahun menjaga surga. Iblis terkenal ahli ilm, iblis terkenal ahli ibadah. Malaikat-malaikat menghormati semuanya. Sabtu 7 mulai Sabtu apa itu langit apa itu 1 sampai Sabtu 7 semua menghormati iblis. Tapi iblis itu punya rasa sombong, takabur di dalam hatinya. Ini benih takabur ini, benih kesombongan inilah yang akan menghancurkan iblis. Iblis diperintah, iblis itu kamu beri hormat sama Adam. Aku ciptakan Adam itu. Iblis merasa, loh saya ini kan sudah senior. Saya ini senior. Adam sama iblis duluan mana? Duluan iblis. Aku kan lebih senior. Aku kan terkenal orang alim. Aku kan terkenal begini dan begitu. Akhirnya apa? Iblis suruh memberi hormat, tidak mau. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari unsur yang istimewa, api. Adam diciptakan dari tanah. Itu di bawah saya itu, di bawah saya. Di bawah saya, enggak mau. Maka akhirnya apa? Karena adabnya tidak baik, maka Adam beserta seluruh keturunannya dilaknat ahli neraka. Paham apa paham? Ada lagi Kan'an, putranya Nabi Nuh. Kan'an. Ayo ikut Abah, tidak mau. Ayo ikut Abah, pokoknya kamu ikut Abah naik kapal, tidak mau. Saya akan naik gunung kalau ada banjir. Abah ini tipu-tipu saja ini. Mas ada banjir begini. Terus akhirnya apa? Saya nanti kalau ada banjir saya naik gunung. Naik gunung sudah didekati sama Nabi Nuh. Didekati, ayo ikut aku sekarang. Nanti gunung ini akan tenggelam. Anda percaya? Akhlaknya jelek. Bantah sama orang tua. Maka akhirnya apa? Perintahnya Allah innahu gimana Al-Qur'an? Laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya dia Nuh tidak, hakikatnya bukan anakmu lagi. Jadi kalau ada anak kok durhaka sama orang tua, itu hakikatnya bukan anakmu lagi. Kalau durhaka sama orang tua dalam masalah keimanan ya, durhaka sama orang tua, bapaknya tahlilan, anaknya dulu tahlilan terus bid'ah-bid'ahin orang tua, itu anak kamu bukan anak kamu lagi itu. Ya. Itu innahu amalun ghairu saleh. Tinggalkan saja. Nuh, enggak anak kamu itu, anak kamu pembangkang. Jadi apa? Akhlak. Akhirnya apa? Kan'an masuk neraka. Padahal anaknya Nabi. Dan masalahnya apa? Masalahnya sombong. Karena ada kesombongan, karena akhlak yang tidak baik menyebabkan kehancuran seseorang. Maka hadirin, Pak, kita mau belajar ini, yang tidak akan celaka di dunia ini adalah illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ghairu
maka orang yang seperti ini iman, punya amal soleh, meningkat kualitas amal ritual sosialnya, maka baginya punya pahala yang tidak terputus-putus sekalipun dirinya sudah meninggal dunia. Semoga bermanfaat dan Allah kemajain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.